pakarnya matematik. Jadi Presiden KNUE-nya datanglah ke sana, gitu ya, ketemu gitu kan, ya saya dengan Prof Muhadjir ya salaman dan sebagainya. Udah selesai gitu kan. Terus ada fotonya dengan Prof Muhadjir kan, gitu. Yang itu yang masih seniman, belum Korea dan sebagainya. Saya mengalir gitu aja, orang pada lari-lari gitu kan, pengen foto dengan Pak Menteri. Gitu ya, Bu. Iya, saya biasa aja, Pak, gitu aja. Itu bukan saya tidak menghormati, tidak. Itu benar-benar bagi saya mengalir gitu aja, dan tidak merasa bahwa oh saya juara 1 gitu. Enggak, benar-benar saya merasa bahwa semua ini emang anugerah Allah aja. Allah sayang sama saya gitu aja. Udah, itu dari situ seperti itu dapatlah saya juara 1 tingkat nasional. Gitu, yang pada akhirnya ada Prof Muhadjir dan Presiden KNUE. Itu beserta pejabat-pejabat Pempa-TK. Ya. Nah, berarti tadi udah ini menarik banget nih, banyak banget yang bisa kita ambil dari cerita Bu Harti sampai jadi juara ya, Bu ya. Tadi prosesnya ternyata panjang juga, dan bagaimana effort beliau untuk sampai di posisi juara yang masih kayak flat aja ya, Bu, tapi benar-benar slowly tapi enjoy gitu ya, Bu. Kagetnya ketika saya ke Korea Selatan gitu. Nah, kan udah disinggung nih sedikit Korea ya, Bu ya. Udah disinggung dari juara 1 publikasi, terus tadi Bu Harti ketemu sama Presiden KNUE ya. Itu dari Korea Selatan. Ini kita udah nyinggung Korea Selatan nih. Bu Harti ngapain sih di Korea Selatan gitu kan ibaratnya. Nah, mungkin sebelum ke sana saya akan bacakan dulu bahwa sekedar informasi bahwa Bu Harti ini salah satu yang lolos seleksi pengiriman guru ke luar negeri. Wow, hebat ya. Nah, selanjutnya beliau berperan sebagai partisipan pada kegiatan short course in South Korea ya, Bu ya. Ini Korea Selatan. Ya, di Korea Selatan sekitar tahun 2019. Ini mungkin anak-anak zaman sekarang sukanya kalau ke Korea bukan mikir ke pendidikannya ya, Bu, tapi mikir nonton K-popnya dulu gitu. Tapi ini kita pengen ngulas sisi lain di pendidikan di Korea mungkin ya, Bu ya. Nanti Ibu ceritakan pengalaman dari Bu Harti selama di Korea. Waktu itu berapa lama, Bu, di sana? Kalau di Korea Selatannya 3 minggu. 3 minggu. Ya. Tapi kalau sama kan itu pre-departure, sama terus di sana sama post-departurnya. Jadi pre-post gitu kan. Jadi sebelum dan sesudahnya seminggu, di sana 3 minggu. Sekitar 3 minggu di Korea nih. 3 minggu. Kalau kalian 3 minggu di Korea, kalian mau ngapain? Mau cari siapa? Ayo, BTS atau siapa nih? Tapi kalau Bu Harti ini kita ulas lagi perjalanan Bu Harti selama 3 minggu di Korea. Mungkin bisa Ibu bagikan kepada nanti yang nonton. Iya, ini bagaimana, tadi Bu? Jadi lanjutan dari yang tadi juara 1. Baru saya itu di juara 1 itu saya kan di Oktober, kemudian di Novembernya yang saya langsung ke yang ada Prof Muhadjir. Itu di bulan Desember itu saya lupa, saya pertengahan kalau nggak salah Desember saya dihubungin oleh Kepala Widya Iswara, bukan teman yang tadi, beda lagi. Kalau tadi itu beliau Kepala SMK, kalau ini Kepala SMA-nya yang hubungin saya. Bu Harti bilang gitu, tuh telepon saya, Ibu ini ya terpilih untuk mengikuti seleksi ke luar negeri gitu kan. Loh, berapa banyak Pak gitu kan gitu. Itu belum disebutkan berapa banyaknya, tetapi yang disebutkan adalah yang guru yang berprestasi di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kan itu 2019 ya betul. Saya berangkatnya itu dikumpulkan gitu kan untuk diseleksi, hanya diambil 1000 guru pengiriman. Sorry kalau yang untuk pokoknya semua waktu itu kan itu Pak Jokowi mengirimkan 1000 guru ke luar negeri. Tetapi khusus untuk matematika setelah saya tahu ternyata pendaftarnya 115.000 se-Indonesia. 115.000. 115.000. Wow. Itu nah alhamdulillah itu katanya proses seleksinya pertama ini diceritakan oleh Kepala Pempa-TK-nya. Dari 115.000 itu seleksi sampai 1.000 orang. Kembali lagi 1.000 orang, setelah 1.000 terus sampai ratusan, sampai 100, sampai akhirnya hanya 10 orang.
guru matematika SMA. Dari 10 orang ya, Bu ya, akhirnya 10 orang. Finally. Saya ingat di situ itu saya dari Jawa Barat, kemudian ada dari Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, terus ya mana lagi ya? Terus Lampung gitu, pokoknya jumlahnya hanya 10. Berarti untuk yang Jawa Barat satu-satunya Ibu ya yang satu, mewakili. bahkan untuk DKI pun nggak ada. Jadi saya mewakili Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI. Pulau Jawa dong. Iya, ya, iya, Pulau Jawa ya Jawa, saya. Yang lainnya dari luar Jawa semuanya, gitu seperti itu. Nah, alhamdulillah. Tetapi bentar, kalau Yogyakarta kan bukan dikatakan Jawa Tengah. Oh iya. Ya, jadi Yogyakarta ada perwakilannya. Ada Yogyakarta ada 1. Iya, dari SMA-nya 1. Tapi ternyata dia nggak masuk Jawa Tengah. Iya. Sehingga DKI kosong ya. Terus DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian saya Jawa Barat. Satunya Yogyakarta ada. Gitu. Nah, alhamdulillah. Dan itu memang terus terang itu yang dari sekian banyak tadi gitu prestasi yang pernah saya peroleh, itu yang paling dalam hidup saya deg-degan. Karena itu Bu Harti gitu kan, Ibu ketika ditelepon setelah seleksi saya masuk gitu kan, kan mereka yang masih, pokoknya Ibu masuk gitu. Nah, terus habis itu Ibu tolong secepatnya ngurusin untuk persiapan yang untuk kesana. Kalau visa sih udah diurus dari P4TK ya. Untuk visanya saya ngurus paspor dan sebagainya, udahlah, untungnya sudah ada paspor kan, karena saya habis umroh kan di tahun 2016-17 itu masih bisa paspor. Tapi ada paspor yang lain juga, paspor hijau apa namanya lah. Pokoknya semua diurus di sana. Nah, terus dalam waktu 3 hari harus membuat short essay. Jadi di situ short essay itu kayak ini tentang bagaimana kalau nanti saya di Korea. Iya, jadi bagaimana nanti kalau terus apa yang Anda ketahui tentang Korea Selatan ya, bukan Korut ya, Korea Selatan. Nanti tentang di Korea Selatan. Berarti, iya, Korsel, apa yang Anda tahu tentang Korsel gitu, ceritakan di situ. Terus dari segi pendidikannya, dari segi budayanya, bagaimana makannya, dan bagaimana Anda kalau seandainya nanti terpilih, ceritanya belum diketok palu lah ya, menjadi partisipan kesana dan sebagainya. Itu minimal itu 3 halaman bahasa Inggris ya, otomatis. Nah, setelah itu langsung saya alhamdulillah 3 hari langsung, nggak sampai 3 hari sih, 2 hari kalau nggak salah, karena misalkan hari ini dikasih tahu, terus besoknya lagi tuh terakhir jam 1 siang, sampai kurang 10 menit baru saya kirim. Saya itu kan limit waktu banget ya, udah hampir gitu. Iya, itu karena yang lamanya mungkin di bahasa Inggrisnya, dan waktu itu terus terang saya minta bantuan Bu Robiul. Terima kasih Bu Robiul ya. Nah, udah setelah saya udah ngirim, habis itu langsung Bu lolos untuk short essay. Terus silakan Ibu nanti siapkan untuk interview in English. Interview dalam bahasa Inggris, wow gitu kan. Saya terus terang aja untuk TOEFL emang 577 kalau nggak salah. TOEFL saya lumayan tinggi. Tapi TOEFL saya itu yang segitu tuh di tahun 2014 atau 15. Lah kan udah lama. Sedangkan itu di 2019 ya Bu ya. Itu dia. Ya Allah, Robi, saya memang dulu waktu kuliah S1 lancar bahasa Inggris. Tapi sekarang karena nggak pernah dipraktekkan gitu. Wah, itu tidak bohong, saya seumur hidup mengalami tes, berbagai macam tes, itu baru kali itu yang paling nervous. Udah latihan, saya latihan dengan anak saya kan alhamdulillah memang pinter bahasa Inggris, yang di rumah yang kuliah. Terus saya juga minta tolong Bu Robiul juga gitu. Jadi kita dalam waktu belajar ya, nggak sampai seminggu ya, paling berapa hari itu harus menguasai ya. Terus aduh gimana, udahlah saya. Nah, terus akhirnya benar, terus wawancaranya nggak jadi sekolah karena berisik banget loh sendiri di sini kan. Waktu itu kan tatap muka kan. Akhirnya saya mengajukan saya untuk wawancaranya di rumah, di kamar gitu kan. Di kamar saya wawancaranya. Di situ ada anak saya, Bu, semangat Bu, itu mungkin wajah saya mungkin kotak kali saking tegangnya. Ya Allah gitu kan. Nah, akhirnya udah Ibu pasrah, terus udah ibaratnya siap Bu Harti gitu. Ngomongnya pertamanya pakai bahasa Indonesia dari Jogja. Ya, resmi tuh gitu kan. Resmi, beliau di kantor. Alhamdulillah sih ketika ditanya mungkin sekitar kurang lebih ada 15 pertanyaan bahasa Inggris, di mana ya sangat berbobot di sana isinya.
ada tentang kekurikuluman, terus bagaimana juga nanti ketika di Korea dan sebagainya lah, gitu, tentang matematika dan sebagainya ya. Alhamdulillah ya dari semua pertanyaan terjawab. Saya tidak tahu itu mengalir gitu saja ngomong bahasa Inggris. Maka saya katakan bahwa saya bukan karena pintar gitu. Allah yang mungkin memberikan jawaban itu, mulut saya biar ngomong kali. Langsung lebih ini ya, itu keluar ya. Mungkin kalau sayangnya nggak direkam ya. Mungkin saya pertama tegang banget, tapi alhamdulillah ngalir gitu aja. Semua pertanyaan pakai bahasa Inggris itu kok saya bisa jawab tadi. Setelah selesai sampai anak saya, ibu bilangnya nggak bisa, itu buktinya tadi bisa jawab. Mana saya tahu orang ibu ngalir gitu aja gitu. Alhamdulillah akhirnya udah ngurus semuanya sampai dengan di berangkat itu, di proses ngurusnya lama, harus ke kedutaan juga, sempat saya ke sana. Habis itu terus berangkat tanggal 26 Februari. Ya, terus untuk pre-departurnya di hotel, lupa saya, di Jakarta, itu selama 4 hari. Habis itu berangkat ke Korea Selatan ya. Wah, kalau diceritakan nama ini nggak apa-apa nih. Apa ya teman-teman? Iya, jangan bosan ya, inilah justru di sinilah Bu. letaknya yang mungkin saya pengalaman luar biasa, Bu. Kita ibaratnya sedikit mengulas sisi lain dari Korea Selatan yang mungkin anak-anak zaman sekarang ya, Bu ya, generasi Z ini, mereka taunya Korea Selatan tuh cuma K-pop, drama Korea yang bikin nangis-nangis gitu kan. Jadi ketika saya udah dinyatakan memang resmi lolos gitu kan, saya otomatis kan izin kepada, karena waktu itu saya ngajar di 12 ya, kelas 12. Saya waktu itu jadi wali kelas, karena kan saya bukan wakasek. 12 IPA 1 ya, 12 IPA 1 waktu itu. Mereka ikut bangga dan senang, Bu Harti mau ketemu, bayangan mereka, wah di Korea Selatan ketemu dengan yang ganteng-ganteng, siapa namanya? K-pop pokoknya deh dan sebagainya. Anak saya aja, Bu, saya memimpikan pengen ke Korsel, ternyata saya tidak berhasil, ternyata ibu yang berangkat. Tapi sempat ketika pre-departure saya sakit, bahkan tidak bisa bangun ketika diberikan pembekalan di Jakarta ya, di hotel apa, jadi lupa saya, di sana hotel bintang. Tuh sakit saya sampai tidak bisa bangun, bahkan saya sempat kayaknya saya tidak jadi gitu kan, sempat berpikir tidak berangkat karena memang sakitnya saya waktu itu benar-benar meriangnya itu sampai nggak bisa bangun, sampai saya mengikuti kegiatan itu lemes banget, sampai pada akhirnya saya tidak tidak telepon ke suami atau ke anak, tetapi justru telepon ke teman saya yang di Jogja itu, karena kan yang memberikan motivasi selalu beliaunya ya, gitu. Bilang itu saya katakan, udah saya nggak jadi berangkat, nggak bisa, harus berangkat gitu kan, bawa vitamin, bawa obat. Akhirnya sebelum berangkat saya di Jakarta tuh beli obat-obatan, beli vitamin, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau mengecewakan presiden, karena kan ini ditugaskan oleh Presiden Jokowi. Ini bukan keinginan sendiri, yang ditugaskan oleh negara untuk ke sana, untuk ibaratnya nanti pulang dari sana membawa ilmu, pengetahuan, pengalaman untuk compare di sini. Dengan itu saya berangkat, bismillah. Alhamdulillah sampai sana ya luar biasa. Capeknya yang namanya di pesawat itu kayak umroh, 8 sampai 9 jam pesawat ya. Walaupun di pesawat itu diservis luar biasa ya, tapi namanya duduk sampai selama itu capek. Sampai di Incheon ya, di sana saya kan udah persiapan untuk baju hangatnya tuh bawa berapa banyak saya itu, makanya kopernya gede banget gitu kan, sampai membawa makanan pun ya, tapi nggak boleh kebanyakan, kayak Indomie 10 gitu kan, terus membawa abon gitu kan setengah kilo, ada teman saya sekilo. Wah, giliran turun di bandara Incheon sana di Korea Selatan, itu pada diambilin. Itu di pihak sana di bandara dicek. Nah, yang pada bawa sekilo itu abon itu diambilin. Ibu lolos setengah kilo. Kenapa saya ceritakan? Karena ini sangat bermanfaat di sana. Gitu. Ya, jadi ketika sampai di bandara Incheon itu perasaannya deg-degan. Deg-degannya karena apa? Khawatir dingin banget, karena ibu tuh nggak kuat dingin. Jadi itu memang bawaannya tuh, saya bawa jaketnya aja ya, itu ada dari sini kalau tidak salah 4. Gitu pas kan. Ibu kesana berarti lagi winter ya, Bu? Iya, nah jadi itu udah saya karena kan bayangan saya, waduh dingin banget. Tapi alhamdulillah tidak sedingin yang dibayangkan waktu pas datang ke sana kan, waktu awal itu
itu. Nah terus itu di Februari ya tanggal, itu 26 kan kalau tidak salah kan 4 hari. Nah masuknya udah ke awal Maret di sana. Iya, nah di sana langsung dari bandara itu dijemput ya, yang tadi dikatakan diambilin dulu. Tapi alhamdulillah saya nggak ada yang diambil gitu kan. Aman ya, aman karena saya bawanya nggak banyak. Ibu aman. Mie gorengnya 5, yang rebusnya 5, jadi cuma 10 sama setengah kilo tadi abon. Yang lainnya pada diambilin, yang abon 1 kiloan. Ya, nah terus akhirnya dari bandara itu ceritanya udah dijemput oleh alhamdulillah pihak KNUE, ada perwakilan di mana ada yang bisa bahasa Indonesia di sana. Nah terus ketika di itu pas pulangnya yang ada robotnya, waktu pas datang sih nggak ketemu dengan robot, kan revolusi industri. Iya, 40. Nanti pas baru pulangnya baru saya ketemu dengan robot yang persis manusia yang berada di bandara. Itu ngapain Bu robotnya? Robotnya itu menjemput tamu-tamu yang bingung. Artinya apa? Di situ robotnya udah disetting gitu kan, tapi emang bahasanya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya sih nggak ada. Intinya kalau kita bisa bahasa Inggris ya bisa kita bilang bahwa kita orang Indonesia mau kemana bingung, itu diantar robotnya. Ada gambar robotnya nanti ya. Itu tapi agak gendutan, lebih gendut dari saya. Dari Bu Lina. Ya, jadi gitu. Nah udah sampai di sana dijemput pakai busnya bagus. Perjalanannya ternyata dari bandara ke KNUE itu lumayan lama ya. Lumayan lama, jadi dari bandara lumayan lama. KNU itu Korea National University of Education. Jadi udah di perjalanan berhenti di ceritanya kita dijamu di sana ke restoran yang besarnya gitu, perjalanan dari Incheon ke KNUE itu. Nah kita bingung di sana, makanan banyak. Tetapi mohon maaf ya, sebagai muslim kita bingung mau makan apa gitu kan. Tetapi untungnya memang yang menjemput itu tahu kita orang Indonesia kan harus makan makanan yang halal. Sehingga di sana sih yang kemarin saya lihat itu kayak makanannya kayak mie gitu, kayak Indomie. Terus ada telur gitu ya, samyang atau apa, intinya pokoknya itu halal kan. Terus habis itu lagi kayak kedelai kecambah itu kayak toge. Kalau toge kan panjang-panjang ya, itu kayak kecambah kita lah orang Jawa ya. Nah, terus itu seperti itu makanannya. Hanya itu aja. Ini makan kalau di sana katanya itu udah istimewa. Sementara bagi kita bingung nih makannya gimana, rasanya kayak apa. Mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin kalau samyang gitu kan udah biasa kali ya. Tapi saya sebelumnya nyoba dulu Bu Lina. Sebelum saya pergi ke Korsel, saya ke Hotel Indonesia di sana. Iya, nyoba makanan Korea beserta keluarga. Ya ternyata emang kimchi segala kan, ada kimchi. Bibimbap. Nah waktu saya makan di Indonesia kimchi nggak terlalu asam. Ketika saya ke sana, wow luar biasa. Beda ya Bu ya? Ya saya makan satu aja udah wow, asemnya itu luar biasa. Itu berasa banget. Yang namanya kimchi itu kan di fermentasi. Itu luar biasa asemnya, saya makan satu aja luar biasa. Nah itu, padahal kimchi itu adalah makanan sehat nomor 5 di dunia. Nah oke, setelah itu melanjutin terus ibu sempat maaf ya ke toilet. Jadi saya bahas toilet nih. Saya berpikir takut toiletnya kotor, jorok dan sebagainya, tidak. Ternyata sangat bersih sekali. Ya, itu yang perjalanan tuh. Nah, setelah Bu lihat ternyata tidak menggunakan air. Tisu. Tapi iya di situ ada tisu. Tapi untungnya karena kita sudah dikasih tahu kita membawa botol aqua sudah. Dah. Setelah itu lanjut lagi sampai dengan di perjalanan di sana gini. Kalau di sini kan tolnya dulu pertama manusia ya yang ngasih kartunya. Habis itu sekarang kan tinggal tempel. Di sana enggak. Dengan misalkan ya ini kita melewati gerbang yang itu namanya pintu tol, itu hanya bisnya lewat langsung gitu, udah otomatis. Udah otomatis dan tidak ada yang namanya macet, nggak ada. Nggak ada macet sama sekali di sana. Tidak ada macet. Dan sampai dengan di asrama waktu itu ya Ham Indang namanya, Ham Indang. Masuklah ke KNUE. KNUE itu apa sih? Terletak itu memang area khusus untuk belajar dan diklat. Di sana kurang lebih 10 hektar itu luasnya.
Itu kalau untuk jalan kaki 10 hektar kira-kira gimana Bu Lina? Capek ya teman-teman. Di sana nggak pakai kendaraan, jadi ceritanya bisnya masuk ke dormitorinya, ke asrama. Kebetulan kita di lantai 8, nanti ada cerita horornya Bu Lina. Sebelum pulang ada hantu Korea loh. Oh gitu, seperti apakah hantu Korea? Itu sangat menarik sekali gitu kan, yang saya tidak percaya ternyata ada gitu kan. Udah, terus hanya pemandunya tuh hanya bilang hanya 15 menit untuk sholat waktu itu asar ya, sampai di sana sholat asar. Untuk sholat asar hanya 15 menit. Padahal kita bawa barang-barang banyak banget sampai ke lantai 8. Habis itu, waduh, saya belum sholat kurang 5 menit karena kan harus naruh terus, belum lagi ngantri di liftnya kan. Udah alhamdulillah sih tidak terlambat, karena terus terang di sana kalau terlambat kita benar-benar ibaratnya kayak tidak dipandang. 1 menit sangat dihargai. Jangankan 1 menit, setengah menit itu sangat dihargai waktu sekali. Ya, Bu, ya, waktu itu luar biasa, disiplinnya, jangan main-main di sana ya. Itu udah. Habis itu terus bukan pakai kendaraan Bu, itu apa? Di jalan kaki ke library, ke perpustakaan yang mau kita buat belajar di sana. Yang kata pemandunya, oh deket gitu loh. Pakai bahasa Inggris lah. Saya di sini ngomong bahasa Inggris. Iya, itu bilangnya deketnya orang Korea Selatan itu. Ternyata berapa kilo? Bagi saya itu ternyata sampai menggeh sampai napasnya mau lepas. Itu kurang lebih 3 kiloan. Oh, itu deket ya. Itu deket sekali, katanya itu sangat deket sekali 3 kilo itu. Jadi jalan ke sana, ke perpustakaan, ke pantry sekaligus di sana untuk restonya. Terus habis itu ke tempat-tempat yang memang akan nanti buat belajar. Belajarnya khusus untuk materi teorinya itu di perpustakaannya. Khusus untuk praktek khusus ada tempat sendiri. Nah, kalau dari perpustakaan ke prakteknya mah mungkin nggak terlalu jauh lah, kurang lebih setengah kilo paling ya. Setengah kilo ya pagi kita menggeh juga lumayan ya Bu ya. Udah kalau gitu untuk naik. Jalan Terus di sana kebiasaan kalau di lift tidak ngantri, harus jalan ke tangga biasa. Darurat ya, tangga biasa ya Bu. Itu gitu, mau ke lantai berapa. Nah, biasa. Gitu. Terus udah setelah itu ya hari pertama ya cukup melelahkan gitu kan. Setelah itu langsung pulang, istirahat kita. Terus malamnya briefing oleh kan Widya Iswaranya ada Widya Iswaranya ada 3. Jadi untuk SMA tadi ada 10, SMP-nya ada 7, kemudian Widya Iswaranya 3, Widya Iswara SMA 1, SMP 1, kemudian SMA 1, SMP 2. Ya, jadi jumlahnya ada 20 orang. Di briefing apa saja yang harus selama di sana, apa yang akan kita lakukan gitu. Tidak seperti yang dibayangkan oleh mungkin anak-anak bahwa di sana adalah kita melihat santai, melihat K-pop dan sebagainya. Tidak sama sekali. Kita dikirim ke sana itu benar-benar memang untuk belajar. Ya, belajar dan belajar. Maka saya selalu katakan belajar dan belajar. Ini saya ceritakan hanya sehari, nanti hari berikutnya itu sama. Jadi memang jadwalnya sama, cuma tempatnya yang berbeda. Jadi belajar dimulai dari pukul 8 belajarnya. Ya, selesainya jam 5 sore. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, hari jam 8. Nah, sebelum jam 8 sarapannya ternyata dekatnya perpustakaan. Padahal di asrama sendiri di situ ada pantry-nya, ada. Tapi ternyata bukan buat kita, itu buat orang lain yang lagi diklat juga ada di situ. Nah, pagi jadi berangkat 6:30 karena jalan 3 kilo, mau sarapan jalan 3 kilo dulu. Itu sampai di sana, kalau terlambat sudah ditutup pintunya. Jadi kita nggak usah makan. Ketika pertama kali makan oke lah gitu kan, mungkin di situ ada ikan laut, kita bisa makan ikan laut. Tapi yang lain-lainnya kita terus nyoba itu tadi kimchi, tapi itu hanya hari pertama yang saya coba. Nah, hari-hari berikutnya
kita sudah tidak makan lagi itu, tidak mempunyai keberanian untuk makan kimchi saking asemnya. Terus akhirnya hari berikutnya dan sebagainya, cerita masalah makanannya, kita hanya makan nasi doang. Kenapa? Kalau hari awal tuh tadi dibilang yang pada sekilo kan diambilin, itu yang abon. Yang setengah kilo ditaruh situ ya udah langsung habis. Langsung sekali makan ya Bu? Iya, sekali makan karena dibagi, langsung sekilo pada hilang, hanya yang bawa udah gitu. Nah jadi hari-hari berikutnya yang seringnya hanya makan nasi doang. Gitu. Karena ketika makan ada yang lainnya, maaf, ada porknya, ada babinya, gitu kan. Pas pertama kali masuk terus terang memang kita langsung mual semua karena kan pantry-nya di situ. Jadi kita mereka masak kita langsung menyengat sekali gitu kan. Dan ini masih saya ceritakan lagi bagaimana kok mereka bisa badannya langsing. Sebelum saya cerita pengetahuan ya, gitu. Karena tadi saya cerita pantry ya. Itu bagaimana Bu? Tips jadi mungkin. Di sana itu kan memang daerahnya untuk SD, SMP, SMA, S1 untuk anak-anak yang kuliah itu di situ makannya ada ya restonya di situ. Itu saya lihat terus terang, saya mungkin sama-sama bengong, kita melihat orang Korea Selatan lihat kita bingung, kita melihat mereka bingung. Karena dijadikan satu di resto yang sama, tidak dipisah. Nah, ketika masuk sana pakai ini tanda pengenal. Sudah memang di situ sudah menunjukkan bahwa kita udah bayar di situ, gitu kan di situ. Terus kita lihat perempuan muda pada cantik-cantik, makannya masya Allah, nasinya segini, ikannya ngambilnya segini gitu kan. Terus sayurnya, kimchinya, sampai kita ngeliat, enak Bu Lina, kok bisa makan kayak gitu banyaknya. Mereka ngelirik kita makan sedikit-sedikit gitu kan. Kebalikan gitu. Ya berarti. Nah, kebalikan di dalam makan porsinya. Nah, setelah selesai dari situ keluar, kita kan jalannya santai. Mereka itu lari. Bagi mereka itu santai. Jalan. Bagi kita itu mereka itu jalannya lari. Makanya ketika jalan pun mereka lihat kita itu lihat orang-orang gitu ya. Kok pelan banget kali. Sementara kita kok dia banter banget. Jadi terbakar lemaknya. Jadi tidak ada orang gemuk di sana. Jadi habis makan banyak olahraga kayak langsung jalan. Jalannya cepet. Kita jalannya di perpustakaan. Di situ waktu pertama kali di situ hari pertama itu yang pagi pertama langsung yang membuka adalah Presiden KNUE-nya. Itu yang tadi ketemu di Jogja. Yang hadir di itu ya Bu. Nama Dr. Hee Chan Lee namanya. Iya itu Profesor Dr. Hee Chan Lee. Itu memberikan sambutan yang kita pikir kalau di Indonesia yang namanya sambutan itu kan di sini mah disambut, dikalungin, ya kan, ingat nggak PKKS atau dan sebagainya aja kan itu kalau ada kegiatan apalagi akreditasi terus disambut oleh paskibra, pramuka, terus tari dan sebagainya. Di sana tidak ada sama sekali. Bagaimana Bu prosesnya? Iya, jadi hanya langsung masuk perkenalan, selamat datang gitu kan mereka gitu kan memang itu selain profesor karena awal mungkin ada juga sama pejabat lainnya. Habis itu memberikan sambutan, selesai selamat datang di sini di Korea untuk belajar dan sebagainya, saling sharing dan sebagainya lah bla 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 bla. Udah selesai. Nggak boro-boro sambutan yang seremonial yang kayak kita di sini, nggak ada. Habis itu langsung belajar pertama langsung oleh profesor itu sendiri, belajar sampai dengan jam 12. Belajarnya ya resmi di sana. Cuman bingungnya kalau yang Profesor Dr. Hee Chan Lee itu kan bahasa Inggrisnya bagus. Ada yang memang bahasa Inggrisnya tidak bagus. Kan bahasa Inggrisnya di Korea dengan sini sama, belepotan. Sehingga karena sama-sama belepotan, sama-sama bingung. Jadi ketika pemateri atau narasumber memberikan materinya bahasa Inggris nggak jelas, ya Allah ngomong apa sih gitu, Korea kita nggak tahu, bahasa Inggris nggak tahu gitu kan. Tapi di situ dikasih buku lah materinya ini alhamdulillah ada bukunya itu, ada panduannya ya Bu. Lumayan buku bahasa Inggris ya semuanya. Jadi kita kalau memang pematerinya kurang jelas, saya ngeliat itu aja bukunya panduannya. Nah itu sampai dengan terus dari jam 12 sampai jam 1 itu istirahat. Nah ini bagaimana sholatnya di sana. Terus kan kita ceritakan masalah sholatnya. Nah sudah diberitahukan oleh Widya Iswara nanti sholatnya bilang itu kan dijadikan satu, di jamak ya. Nah kalau subuh kan emang di asrama, zuhur asar tarik ke ini jamak takdim berarti ya. Asarnya ditariklah ke zuhur. Nah ya kan, kemudian kalau maghrib kan udah sampai di itu asrama. Kalaupun nggak sampai karena yang jalannya pelan
maghribnya ke isya seperti itu. Ada suatu kejadian teman saya ceritanya dia lupa nggak menjamak itu pas asarnya nggak diketarik, itu tidak diizinkan sampai sholatnya, sampai dimarahin sama profesor yang mengajar kita, profesor semuanya. Tapi bedanya kalau profesor di Indonesia itu udah sepuh-sepuh ya rata-rata, jarang yang muda. Di sana itu profesornya masih muda-muda banget. Mudanya yang seperti apa kira-kira? Seumuran berapa? Seumuran siapa ya di sini? Bapak siapa ya? Okay. Masih kayak opa-opa BTS iya, mungkin. gitu. Pokoknya nanti kan ada gambarnya saya berikan nanti kita lihat fotonya ya. Itu masih muda, masih yang perempuan cantik, yang laki-lakinya ganteng gitu. Jadi menarik kita belajar bikin lumayan fresh gitu ya, Bu ya. Ya, kan gitu. Coba kalian juga kan kalau melihat gurunya fresh kan enak kan ya, melihat yang masih seger gitu lumayan memotivasi. Profesornya saya akui bagus-bagus semuanya. Ya jadi di sana memang menangnya adalah di teknologi. Teknologinya menang ya, IT-nya juga luar biasa. Makanya kenapa kita dikirim ke sana, karena untuk compare dengan kita, ilmu yang kita peroleh, pengalaman dari sana dibawa ke sini, kita bandingkan gitu kan. Emang di sana luar biasa untuk teknologi. Revolusi industri 4.0 kan, bahkan mungkin di luar mah kan udah mau 5.0 kan. Iya.